Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi semuanya. Ya, berjumpa lagi dengan Ibu. Gimana kabarnya, anak-anak? Iya, pada sehat. Alhamdulillah baik semua ya. Baiklah, sebelum belajar kita berdoa dulu ya, Nak ya. Berdoa menurut kepercayaan dan agama kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, sebelum masuk pelajaran, Ibu akan absen kehadirannya ya, Nak ya. Oh, kelas kita gabung ya, Nak ya. Kelas 4 dan kelas 5. Yang kelas 5 yang mana? Oh, yang baris kanan. Yang kelas 4? Oke, yang sebelah kiri ya. Kelas 4 hadir semua? Oke, hadir semua ya. Kelas 5? Ya, juga hadir semua ya. Oke, kegiatan belajar kita pada pagi ini ya, Nak, yaitu tentang mata pelajaran bahasa Indonesia untuk kelas 4, yaitu menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung. Dan untuk kelas 5, yaitu mata pelajarannya IPA, tentang menjelaskan alat gerak dan fungsinya pada hewan dan manusia. Oke, di sini tujuan pembelajaran kita yaitu kompetensinya untuk kelas 4 Bahasa Indonesia menjelaskan gagasan pokok dan pendukung yang diperoleh dari teks lisan, tulis, atau visual. Menentukan pokok pikiran teks non-fiksi. Oke, Ibu mau tanya, ada yang tahu gagasan pokok? Ada yang tahu? Ayo, cium tangannya. Ya, Ibu jelasin ya. Gagasan pokok adalah ide utama yang menjadi inti dari sebuah paragraf. Sedangkan gagasan pendukung yaitu informasi tambahan yang menjelaskan atau memperkuat gagasan pokok. Ya, oke, terus gagasan pokok terdapat pada kalimat utama yang bisa terletak di awal, akhir, atau di kedua ujung paragraf. Sedangkan gagasan pendukung biasanya berupa kalimat-kalimat yang menjelaskan, memberikan contoh data yang mendukung gagasan pokok. Oke, sebelum lanjut ada yang ditanyakan, Nak, tentang gagasan pokok atau gagasan pendukung? Sudah paham? Oke, lanjut ya. Baru kompetensi keduanya yaitu menentukan pokok pikiran teks non-fiksi. Oh iya, kamu mau nanya apa? Oh iya, gagasan pokok dan pendukung yang diperoleh dari teks lisan, tulis, atau visual ya. Iya, baiklah, Ibu jelaskan ya. Maksudnya di sini tuh, Nak, kalau gagasan pokok dan pendukung yang diperoleh dari teks lisan, maksudnya itu dalam bentuk pidato atau percakapan. Nah, kalau tertulis itu dari buku atau sebuah artikel gitu. Terus kalau visual itu kan ya melihat ya, berarti dalam bentuk video gitu. Paham? Oke, terus menentukan pokok pikiran teks non-fiksi tadi ya. Ya, di sini non-fiksi. Ada yang tahu non-fiksi? Kelas 4? Oke, non-fiksi itu adalah mengidentifikasi inti atau gagasan utama yang terkandung dalam teks tersebut. Oke, sedangkan indikatornya untuk kelas 4 menentukan gagasan pokok teks, mengidentifikasi gagasan pendukung, serta menyajikan hasil analisis dalam kelompok. Oke,
nanti kita akan bentuk kelompok ya nak ya untuk menganalisis, yaitu menentukan gagasan pokok teks. Nanti ada beberapa orang dalam satu kelompok ya. Yang kedua, menganalisis pokok pikiran per paragraf, membuat ringkasan berdasarkan pokok pikiran dan mempresentasikan hasil secara sistematis. Oke. Menganalisis pokok pikiran per paragraf, baru membuat ringkasannya berdasarkan pokok pikiran tersebut dan dipresentasikan secara sistematis, berarti secara berurutan. Nah, untuk kelas 5 IPA yaitu menjelaskan alat gerak dan fungsinya pada hewan dan manusia serta cara memelihara kesehatan alat gerak manusia. Udah. Sebelum Ibu tanya, ada yang udah tahu alat gerak pada hewan dan manusia terdiri dari apa aja? Ayo, cung tangannya. Gak ada yang berani? Oke. Alat gerak pada hewan dan manusia itu terdiri dari tulang. Tulang itu alat gerak pasif dan otot alat gerak aktif. Oke, kedua alat gerak ini bekerja sama untuk menghasilkan gerakan, ya kan? Tulang dan otot, ya. Itu untuk menghasilkan gerakan. Cara memeliharanya bagaimana sih Bu pada alat gerak manusia? Iya. Gimana cara kita memelihara kesehatan? Yaitu olahraga teratur, menjaga postur tubuh. Menjaga postur tubuh maksudnya tuh gimana sih yang baik? Yaitu tidak kegemukan dan tidak juga kekurusan. Dan mengonsumsi makanan bergizi. Makan 4 sehat 5 sempurna. Oke. Dan istirahat yang cukup. Itu juga penting ya nak ya untuk memelihara kesehatan alat gerak manusia. Betul sekali. Dan yang kedua, membuat model sederhana alat gerak manusia dan hewan. Membuat model sederhananya yaitu di sini membuat representasi visual atau fisik dari organ-organ yang memungkinkan manusia dan hewan untuk bergerak. Itu ada contoh sederhananya dari kardus, kertas ya nak ya, atau bahan daur ulang yang bertujuan untuk menjelaskan bagaimana tulang, otot, dan sendi bekerja sama dalam menghasilkan gerakan. Ada yang ditanyakan sampai di sini? Oke, indikatornya menyebutkan organ gerak pada hewan, menjelaskan organ gerak pada hewan. Oke. Oke, untuk kelas 5 dengan berdiskusi siswa dapat menjelaskan. Berarti nanti kita juga ada kerja kelompok ya untuk kelas 5 ya. Ayo dibentuk dulu nak. Kelompoknya di sini terdiri dari 4 orang. Cukup 4 orang. Iya, nanti sisanya dan 3 ya. Oke, dibentuk dulu. Oke. Metode pembelajarannya untuk kelas 4 itu diskusi tanya jawab, membuat peta pikiran, wawancara percobaan. Kelas 5 diskusi dan penugasan, dan PBL problem based learning. Itu masalah yang terjadi pada
yang ada pada alat gerak hewan dan manusia. Oke, karakter siswa yang diharapkan di sini nak yaitu mandiri, kerjasama, dan integritas, ya kan? Jadi tidak ada dalam kelompok itu yang hanya nanti si A yang sibuk memikirkan, yang si cuma menerima hasilnya saja. Nanti ibu kasih poinnya beda kalau yang untuk anak yang tidak mau belajar ya. Oke, penilaiannya ibu dari nilai sikap juga ya, yaitu percaya diri dan bekerja sama. Nanti percaya dirinya berapa dalam menjawab, bekerja samanya dalam kelompok bagaimana ya, nanti ibu nilai. Oke, sebelum istirahat ada yang ditanyakan? Nanti kita lanjutkan lagi kembali ke sesi 2. Tidak ada. Baiklah, ibu akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, boleh istirahat semuanya.